Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk mulai ke video intinya bagaimana memahami roadmap bisnis pelipuran properti syariah. Nah, jadi dalam sebuah roadmap bisnis properti syariah ini kita sudah menjalankan bisnis ini ya. Jadi ada pola-pola, ada pattern-pattern yang teman-teman mesti pegang. Ini polanya adalah bentuk satuan waktu. Jadi nanti akan ada journey, ada pelipro journey, ada jalannya bisnis proses ini berjalan. Apa saja bisnis pelipro journey-nya? Mulai bagaimana kita mencari lahan, bagaimana kita survei, bagaimana kita melakukan FS, bagaimana kita melakukan bisnis plan, bagaimana kita negosiasi, bagaimana nanti kita akuisisi, melakukan perizinan, pemasaran, pembangunan sampai dengan handover. Nah, ini nanti dalam satuan waktu berupa scoreboard, berupa timeline, dan ini biasanya menjadi pola tertentu. Tadi kan khasnya kalau kita memahami lebih dalam tadi tentang pengertian pelipuran properti itu sendiri, artinya kan ngeplip ya, dengan memaksimalkan value internal, dan khasnya itu waktu relatifnya lebih cepat gitu ya, tidak terlalu lama gitu. Dan tentunya keuntungannya menjadi besar. Nah, tadi berbasis waktu tersebut yang menjadi khasnya di bisnis pelipur, biasanya jangka waktunya tidak terlalu lama. Satu proyek pelipro berjalan misalnya 1 sampai 10 proyek itu nggak lama, kurang lebih 12 sampai 13 bulan, rata-rata sampai 18 bulan. Nah, satuan waktu ini harus teman-teman gunakan roadmapnya dengan tepat. Biasanya 1 sampai 2 bulan itu dilakukan pada tahap persiapan. Tahapan persiapan ini meliputi beberapa bidang. Misalnya tahapan persiapan pertama yang namanya nyari lahan, terusnya melakukan FS, melakukan akuisisi, ngurus legalitasnya, ngurus perizinan. Ini harus terselesaikan. Maksimal itu 3 bulan. Rata-rata penyelesaiannya 2 bulan ketika teman-teman bisa melakukan itu. Nah, setelah 2 bulan selesai, nah ini teman-teman masuk ke fase penjualan. Nah, fase penjualan di bisnis pelipuran paling lama disarankan oleh kami ya paling lama 6 bulan lah. Kalau bisa cepat lebih bagus. Sehingga teman-teman siapkan tuh kuota penjualan. Kalau proyeknya punya 10 dibagi 6 bulan, per bulan berapa unit teman-teman harus selesai, harus sold out. Nah, itu menjadi target. Sehingga teman-teman melakukan yang namanya funneling. Berapa leads yang harus didatangkan, berapa customer yang harus di-handling, berapa customer yang melakukan booking atau tanda jadi atau DP, dan berapa konsumen yang melakukan ke proses verifikasi, seleksi, dan wawancara. Nah, ini harus diatur juga dalam satuan waktu itu. Nah, setelah teman-teman melakukan proses, tentunya ada konsumen yang masuk. Kalau misalnya jualannya cash atau cash bertahap, mungkin tidak perlu melakukan yang namanya seleksi konsumen atau verifikasi konsumen. Nah, nanti ada proses seleksi konsumen. Biasanya ketika konsumen di bulan pertama, bulan kedua sudah ada penjualan dan penjualannya cicilan, ini ada fase yang namanya kita harus seleksi konsumen. Tidak semua konsumen bisa masuk gitu. Tentunya konsumen yang tepat, yang memang sesuai dengan standar yang kita lakukan. Maka ada proses yang namanya verifikasi. Namanya proses verifikasi ini akan seragam berjalan setiap konsumen itu melakukan penjualan gitu. Nah, namanya verifikasi konsumen, wawancara ya sepanjang proyek itu berjalan, konsumen itu berjalan. Begitupun nanti akan ada proses yang namanya proses pembangunan. Proses pembangunan ini ada proses pembangunan primer terhadap objek properti yang kita bangun, atau kalau misalnya standar lainnya ada yang sekunder, pasti akan dibentuk. Oh, sekunder apa contohnya? Oh, tahap persiapan, merapikan kaplingannya, membangun jalan, membangun salurannya, dan lain-lain itu disiapkan sampai nanti membangun unitnya. Nah, itu akan berjalan ya selama kurang lebih 8 bulan itu dijalankan, dan akhirnya itu selesai. Kami sarankan di 12 bulan marketing selesai, verifikasi konsumen selesai, pembangunan selesai, itu clear sampai handover. Yang dikatakan handover itu semua hak-hak kita terselesaikan. Oh, pembayaran selesai, semua pemasukan pemberkasan selesai, dan tanggung jawab kita atau kewajiban kita pun selesai ya. Oh, pembangunan selesai, serah terima surat selesai, handover lingkungan selesai. Itu yang dikatakan proyek itu bisa dikatakan close out dan handover. Nah, ini jadi satuan waktunya. Jadi sebelum sampai berita acara serah terima terhadap konsumen maupun terhadap pemerintah, teman-teman punya jeda tuh, kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan untuk mempersiapkan fase handover atau BAST terhadap konsumennya. Ini yang
roadmap ini yang akan menjadi pattern pola-pola teman-teman menjalankan bisnis peliperan. Tolong pahami benar-benar patternnya, dan ini menjadi intisari pembahasan kita selama teman-teman mengikuti video-video ini selanjutnya. Jadi pahami bisnis roadmapnya mulai dari tahap persiapan, tahap start project itu berjalan, tahap bagaimana kita memarketingi dan memverifikasi konsumen, tahap pembangunan, tahap selesai penjualan, sampai handover sebuah project itu berjalan. Ini dalam satuan waktu ya. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dalam slide di sini itu ada menjelaskan tentang satuan waktunya. Jadi dalam satu siklus bisnis peliperan itu berjalan kurang lebih 12 sampai 18 bulan ya. Tinggal teman-teman aja kalau misalnya teman-teman mau skala projectnya dalam 1 tahun tidak 1 project, berarti nanti ada paralel berjalan. 3 bulan pertama 1 project selesai karena sudah masuk persiapan perizinan legal kita selesai, sudah mulai ada penjualan, kita mulai buka project kedua. Nah nanti beriringan. Saran saya ketika memang marketing sudah selesai, teman-teman jalanin project, tinggal tanggung jawabnya pembangunan. Nah, itu paling ideal ya. Jadi dalam 1 tahun minimal teman-teman bisa buka 2, 3 sampai 4 project ya. Jadi kalau misalnya 1 project 5 sampai 10 unit ya, kalau misalnya average-nya 5 unit, punya 4 project, berarti teman-teman punya 20 unit menjalankan flipper atau 4 project yang tentunya omsetnya menghasilkan luar biasa aja. Jadi roadmap ini, pattern ini menjadi pola teman-teman menjalankan bisnis prosesnya. Jadi ya, kalaupun nanti ada sisa pembayaran seleksinya teman-teman berjalan, ya itu tinggal passive income-nya saja. Jadi tolong pelajari roadmap ini, dan ini akan menjadi pembahasan inti. Setelah ini kita akan belajar lebih dalam lagi memperdalam roadmap bisnis peliperan properti syariahnya. Oke, di video ini teman-teman akan membahas lebih dalam lagi tentang Flipro Journey ya, perjalanan bagaimana kita menjalankan bisnis peliperan. Ini ada 6 step yang memang kita akan lakukan mau nggak mau dalam prosesnya, sehingga teman-teman satu persatu kita akan bedah step-step ini bisa berjalan dengan baik. Step yang pertama adalah teman-teman bagaimana bisa mencari lahan ya, mendapatkan banyak listingan, mendapatkan banyak proyek-proyek yang akan kita garap gitu. Yang kedua, tentunya setelah punya listingan, punya waiting list, selanjutnya adalah melakukan survei. Nah itu yang akan berjalan. Mau nggak mau teman-teman harus punya listingan, harus bisa survei. Baru setelah teman-teman survei, lakukan yang namanya journey kedua, melakukan yang namanya possibility study atau studi kelayakan. Jadi ada minimal ada 7 step studi kelayakan yang harus dijalankan, mulai dari studi kelayakan akad, studi kelayakan produksi, studi kelayakan teknis tadi, studi kelayakan pemasaran, studi kelayakan keuangan, studi kelayakan manajemen, studi kelayakan keuangan, sampai dengan studi kelayakan sosial lingkungan. Jadi nanti kita akan lakukan yang namanya studi kelayakan atau possibility study. Step selanjutnya setelah melakukan studi kelayakan, biasanya yang menjadi pembeda di bisnis Flipro, teman-teman harus bisa yang namanya appraisal atau menilai dari harga yang memang kita akan akuisisi. Yang selanjutnya setelah teman-teman melakukan possibility tadi, tentunya teman-teman akan membuat perencanaan bisnis yang disebut juga bisnis plan ya, pelaksanaan bisnis. Dan selanjutnya teman-teman kalau semuanya oke, proyeknya lancar, proyeknya layak dan lain-lain, boleh teman-teman melakukan step selanjutnya, melakukan yang namanya negosiasi dan akuisisi gitu. Dan di proyek selanjutnya teman-teman mengurus legal, perizinan. Nah, kalau perizinan legalnya sudah clear dan semuanya sederhana, sudah lancar, boleh teman-teman melakukan pemasaran. Baik itu nanti di fase marketing, fase selling maupun fase closing sampai dengan fase blending. Ya, kalau semuanya konsumennya sudah ada, marketingnya udah, proses selanjutnya adalah melakukan proses pembangunan. Baik itu pembangunan unit maupun pembangunan lingkungannya sampai dengan serah terima journey. Jadi ada 6 step yang perlu dilakukan, mulai dari cari lahan, survei, possibility study, appraisal, business plan, melakukan negosiasi, akuisisi, legal dan perizinannya, melakukan pemasaran, melakukan produksi sampai dengan handover. Itu akan kita bedah satu persatu dalam Flipro Journey tersebut. Jadi teman-teman, setelah kita memahami tentang tadi roadmap maupun Flipro Journey-nya, jadi sekali lagi Flipro itu mendapat keuntungan dari memaksimalkan value internal yang ditambahkan terhadap produk. Jadi intinya itu
ya, dengan kita melakukan perubahan-perubahan melalui flip tadi dengan waktu yang tidak terlalu cepat. Tentunya keuntungan di bisnis fliperan properti ini maksimal teman-teman. Rata-rata keuntungan sebagai seorang broker paling 2%, seorang developer rata-rata 20%. Tapi untuk menjadi seorang flipper keuntungannya bisa maksimal selama memang kondisi pasarnya menguntungkan. Saran dari kami, dari pola-pola yang kami sudah jalankan, ya kalau bisa teman-teman ngambil keuntungan lebih dari 20%. Di average rata-rata 30% ke atas lah. Itu sangat-sangat menguntungkan. Apa sih kelebihannya bisnis di flipperan supaya teman-teman makin penasaran, makin nyaman di bisnis flipperan? Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, dengan bisnis flipperan ini biasanya relatif modalnya lebih murah, lebih ringan, lebih sederhana. Yang kedua, kita tidak perlu memerlukan tanah-tanah yang langsung luas. Cukup teman-teman punya lahan di bawah 500 meter, di bawah 1000 meter, bahkan lahannya cuma ratusan meter, puluhan meter, itu bisa teman-teman lakukan, bisa langsung jalan. Bahkan teman-teman melakukan hanya 1 unit rumah saja itu bisa langsung jalan. Yang kedua, keuntungannya maksimal. Ya tentu keuntungan maksimal ini didapatkan dari mana? Karena banyak bisnis proses yang tadi kita mengetahui roadmap maupun flipper journey-nya yang terpotong. Hilang biaya infrastruktur, hilang biaya legalitas perizinan yang rumit, overhead cost yang memang relatif lebih kecil, pembebanan unit yang lebih kecil, pasos-pasum yang memang relatif hilang gitu ya. Sehingga keuntungan-keuntungan yang harusnya digunakan di anggaran lain ini bisa kita maksimalkan ke keuntungan kita. Terusnya legalitasnya ini aman. Saran saya, ini kan hanya pecah sertifikat saja ya, sesuai dengan regulasi di pemerintahan maupun BPN. Izinnya pun memang simpel, yang tentunya penjualannya relatif cepat karena biasanya harga flipperan ini relatif lebih kompetitif ya, lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang ada, sehingga tentunya penjualan relatif lebih cepat. Apalagi teman-teman bisa peka terhadap value-value yang disampaikan terhadap konsumen. Dan yang keuntungannya, kelebihan dari teman-teman mempelajari bisnis flipperan ini, tentunya cash flow-nya lebih sederhana. Nah, itu beberapa keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman mempelajari lebih dalam dari bisnisan flipperan sendiri. Pertama, tentunya izinnya lebih simpel, modalnya relatif lebih sederhana, lebih ringan, tanah yang dijalankan tidak terlalu besar, keuntungan bisa lebih maksimal, legalitas lebih sederhana, lebih aman, dan tentunya penjualan lebih cepat dan cash flow-nya sederhana. Jadi tetap ikuti video-video selanjutnya agar kita bisa lebih dalam lagi memahami tentang bisnis flipper. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana bisnis model dari flipper itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sehingga teman-teman dapat pengetahuan utuh tentang flipperan properti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.